tepati nasarmu. Ulangan 23 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Sahabat-sahabatku, karena terdorong oleh luapan emosi sesaat atau karena terdesak oleh suatu hal, itu membuat banyak orang Kristen gampang sekali untuk bernasar kepada Tuhan, dan ujung-ujungnya mereka pun mengingkarinya. Bernasar atau nasar dalam bahasa asli menggunakan kata bahasa Ibrani nadar yang bisa berarti suatu janji yang sungguh-sungguh untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, atau lebih tepatnya bersumpah kepada Tuhan. Contohnya, ketika ada orang yang sakit dan menginginkan kesembuhan, lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika aku sudah sembuh dari sakitku, maka aku akan atau semakin melayani Engkau, Tuhan. Lalu ada pula orang yang menginginkan sebuah kesuksesan dalam usahanya, lalu dia berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau bisnisku Engkau berkati, maka aku akan sisihkan uangku untuk membantu pembangunan gereja dan lain sebagainya. Mereka berpikir dengan bernasar Tuhan pasti akan mengabulkan semua keinginannya. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat bodoh dan sama sekali jauh daripada konsep yang Alkitab ajarkan. Sahabat-sahabatku, firman Tuhan memperingatkan dengan keras agar kita tidak gampang-gampang untuk bernasar bila kita sendiri tidak bisa menepatinya alias ingkar janji. Baca ayat yang ke-21-nya, dikatakan di sana, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Adalah lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Itu kata Pengkhotbah 5 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Untuk itu, sahabat-sahabatku, pikirkan masak-masak sebelum kalian berbicara atau bernasar kepada Tuhan. Ada pelajaran berharga dari Yeftah tentang nasar. Hakim-Hakim 11 ayat 30-31, di mana ketika Yeftah hendak berperang melawan Bani Amon, bernasarlah Yeftah di hadapan Tuhan dan dia berkata, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Pikir Yeftah yang akan keluar dari pintu rumahnya adalah hewan ternaknya. Namun ayat yang ke-34 dikatakan bahwa ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ya, tidak disangka tak diduga yang keluar adalah anak perempuan Yeftah. Sahabat-sahabatku, dengan hati yang hancur berkeping-keping, Yeftah pun harus menepati nasarnya dengan mempersembahkan anak gadisnya itu kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku, ini adalah sebuah pelajaran penting dari sebuah nasar. Untuk itu lebih baik tidak bernasar daripada kita tidak mampu atau tidak bisa menepatinya. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tepati nasarmu jika engkau sudah terlanjur bernasar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.